Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja. Ya, kita akan membahas mengenai mengapa kamu tuh selalu nomor satu di hatinya, ya. Seseorang yang menganggap kamu adalah selalu nomor satu di hatinya, ya juga tanpa kamu sadari, oke? Walaupun ya secara fisik mungkin nggak bersama dengan kamu, tetapi kalau ditanya cinta mana sih dia ke kamu atau ke yang lain, pasti dia milih kamu. Kita akan lihat ya untuk sosoknya bagaimana. Cycle tuh kan, kalian selalu kasih aku sesuatu yang berbau karma, sesuatu yang berputar-putar, sesuatu yang tidak terungkapkan, ya. Ikatan 3 kartu aja ini udah jelas banget kalau kamu terikat dengan seseorang yang berputar-putar saja hubungannya, ya. Dia sangat cinta sama kamu. Itu diakui, tetapi sekaligus membahayakan. Kenapa? Karena ini ular tuh makan ininya sendiri, ekornya sendiri, jadi tidak lepas. Yang bagus kalau ini lepas dan ada ikatan gitu loh, tapi ini ikatannya seperti like karmic, ya. Ikatan takdir. Takdir yang tidak bisa lepas. Entah kamu diikat, entah gimana, kita akan cari tahu di sini. Wow, ini kartunya belum apa-apa udah ngeri, teman-teman. Ya, udah ngeri banget. Aku aja sampai kayak, kartunya sadis sekali gitu loh. Ya, ini aku sebagai petanda karena sekarang layout aku hanya sederhana saja karena aku sudah pakai layout komputer aku baru datang, jadi ya kita akan kocok ya. Yang penting kalian bisa lihat dengan lega di sini kartu-kartunya, nggak miring-miring lagi, supaya kita bisa sama-sama baca ya. Oke. Seseorang di sini, kalau aku bisa lihat ada kartu Seven of Pentacles. Artinya tuh apa sih? Seven of Pentacles itu seseorang yang memiliki rencana sebetulnya masa depan, pengen banget punya masa depan sama kamu, pengen banget menikah, ya. Cepluk sini dulu ya. Pengen banget menikah, pengen banget nikah, punya rencana ingin bersama gitu. Ada khasnya dia ya, dia nih kayak udah menikah, kayak apakah dia pengen ada rencana menikah di masa depan, pengen banget. Kalau kamu tanya hatinya, pengen gak sih sebenarnya kamu tuh bersama sama aku? Pengen sekali. Di sini ada kartu Three of Wands. Nah, kartu Three of Wands di sini itu mengartikan apa sih? Dia sedang mencari cara sekarang ini. Kalau misalnya memang ada kesempatan yang lain ya, ada kesempatan buat dia untuk bisa bersama, dia akan lakukan itu. Kalau ada kesempatan. Saat ini dia berupaya keras kok. Berupaya keras itu apa, dengan apa sih? Nanti kita akan lihat ya. Oke. Dia semacam begini loh teman-teman ya. Dia punya rencana, tetapi di sini mungkin tidak kelihatan dulu. Dan aku ngelihatnya ada kartu Four of Cups. Seperti kayak, gue punya rencana, lu nggak usah gangguin. Yang pasti, aku di sini punya caraku sendiri. Oke. Seven of Pentacles, five dari The Hierophant, Three of Wands, Eight of Pentacles, Four of Cups, dan Nine of Pentacles. Yang bisa kusimpulkan seperti ini ceritanya. Kita udah tahu ya, kalian itu dinomor satukan oleh seseorang yang circle-nya itu terus-terus berulang. Hubungan kalian tuh pasti berulang seperti ini. Dan kalian tuh punya ikatan yang sangat-sangat kuat. Dan aku nggak tahu kenapa, kuat banget. Kartu Seven of Pentacles itu mengindikasikan bahwa kamu tuh nanti akan jadi jodohnya. Itu yang ku tahu ya.
Dan sekarang ini, kalau aku lihat ada kartu Three of Wands sama Eight of Pentacles, dia berusaha untuk mencari peluang dulu nih. Dalam hal apa? Ngumpulin uang, ngapain lah ya. Saat ini kondisinya ngapain sih? Dia tuh nggak mau digangguin, nggak mau dipaksa-paksa. Makanya dia seakan itu cuek untuk ngedapetin Nine of Pentacles di sini, ngedapetin uang ya, materi yang dia hasil dari apa yang dia kerjakan. Apakah di sini termasuk ada kamu? Yes, kamu mungkin adalah bagian hadiah-hadiah dari Pentacle ini. Tipenya seperti itu loh teman-teman. Jadi kamu ketemu dengan orang yang tidak muluk-muluk. Kita cek lagi ya di sini. Ada kartu Knight of Cups. Gimana sih perasaan dia sama kamu? Kartu Knight of Cups itu mengindikasikan adalah perasaan yang kuat. Ya, perasaan sayang. Jadi cintanya itu kayak cinta selalu fresh, ya, selalu fresh. Di sini energinya kita punya ada kartu Pisces ya. Terus kita punya kartu Taurus, ada kartu Cancer, ada kartu Scorpio juga karena masuk ke dalam Cups ya. Terus ada kartu ya Taurus kuat banget, dominan di sini, dan ya Virgo. Jadi kamu didominan dengan energi air dan energi dari bumi atau Pentacles ya. Ada kartu Three of Wands, ini masuk ke Aries. Nih ya teman-teman, ingin ya hatiku menawarkan cinta pada kamu, Marimar. Tapi di sini kamu tahu kondisinya itu banyak jet-jet ya. Two of Pentacles itu berarti kebimbangan. Ya. Dimana ketika dia salah memilih, pasti bakal berantakan lagi. Ibaratnya dia kalau mau punya kesempatan itu nggak mau gegabah. Karena ini bicara masalah komitmen loh. Ada kartu The Hierophant di sini, itu bicara masalah komitmen, nggak bisa main-main. Atau dia ada pertimbangan lain yang membuat sebetulnya hubungan ini itu ya kalau bisa dibilang kamu Sevilla-nya atau kamu Sevoi-nya ya kalau cowok. Sevilla atau Sergio lah aku bilang ya. Mulai sekarang istilah kita Sevilla dan Sergio ya. Kalau untuk orang ketiga cowok Sergio, kalau orang ketiga cewek Sevilla, oke? Sevilla dan Sergio di sini. Jadi ya kalau dia pengen sama kamu itu akan kayak sama aja apa ya, udah cepet hancur lagi. Tindakan buru-buru yang hancur gitu aku lihatnya. Ada kartu Page of Swords. Artinya apa sih kartu Page of Swords itu? Dia tuh kayak ngejaga, membalancing sesuatu. Dia akan lakukan itu, tapi dia juga nggak mau ini terjadi loh, The Tower moment ini. Karena The Tower moment ini tuh sifatnya tuh langsung, dan dia tuh harus menghadapi sebetulnya. Dia pun tahu, dia juga nanti toh, kalau kamu Sergio dan Sevilla, toh dia harus memilih. Dan itu nanti ada keputusan yang tepat supaya tidak menyakitkan. Ya. Ada kartu Nine of Swords dan ada kartu Four of Swords. Kalau kamu tahu kenapa dia sekarang ini energinya itu lagi kayak mandek ya sama kamu, atau kesannya kayak ogah-ogahan ngomong gitu, pengen menenangkan diri, pengen healing, pengen tidur. Karena kenapa ya? It's very complicated. Kalau seseorang memutuskan, itu dia harus pikir benar. Apakah kondisinya aku sanggup atau enggak? Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat nih, apa sih yang membuat dia ragu? Atau saat ini dia tuh belum merasa siap untuk bisa bersama dengan kamu.
Kita akan ambil kartu lagi. Di sini ada kartu Justice. Kartu Justice berarti ada sesuatu yang berurusan dengan hukum. Ya, ini mungkin dari apa nih, masalah hukumnya, kenyamanan, emosi. Bisa jadi nih teman-teman, ada yang sudah sendiri tapi belum selesai ketok palu, mungkin ada urusan yang terkait dengan masalah apa, masalah ketenangan hati yang belum balancing. Dia masih belum bisa lah, maksudnya ngidupin diri sendiri aja udah kayak susah, gimana dia ngidupin yang lain. Itu bisa jadi ya, kemungkinannya seperti itu. Atau ada masalah internal, ini kan berkaitan dengan sesuatu yang internal. Page of Pentacles. Nah, kalau misalnya terkait dengan internal, berarti selain masalah pilih memilih pasangan belum selesai dengan pasangan satunya, ada kartu Page of Pentacles, yaitu dia sedang masih kayak mau mengupayakan sesuatu itu. Bisa jadi ada masalah hutang piutang, ada masalah apapun ya yang terkait dengan keuangan. Itu teman-teman, bisa dibilang uangnya dia pas-pasan lah sekarang. Belum lagi urusan kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Itu mungkin ya, namanya kalau misalnya dia cowok, dia malu gitu loh. Malu buat apa sih? Malu buat memutuskan. Kamu tahu nggak sih, semenjak pandemi, semenjak tahun 2000 ke atas, hubungan itu jadi kayak seseorang tidak berani gambling lagi. Bahkan sekalipun dia sudah tahu, dia nggak mau gambling karena kita dalam situasi yang nggak pasti. Jelas banget 1000% ya, kita tuh udah, dunianya tuh udah chaos. Yang aku bisa lihat sih seperti itu, chaos banget. Yang aku bisa cek di sini adalah kondisinya dia selalu menomorsatukan kamu. Ya. Kita lihat lagi teman-teman. Kita akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Apa sih yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu? Kenapa dia menganggap kamu adalah seseorang yang nomor satu? Kamu adalah pilihan gitu loh. Kalau misalnya nih aku ada 10 cewek gitu kan. Tetapi yang masuk finalisnya cuma kamu sama satunya lagi gitu. Satu, ada kartu reflect ya. Reflect itu artinya merefleksikan diri. Jadi aku bisa lihat kamu itu seakan-akan mirroringnya dia. Kalau gue suka sesuatu ini kok sama ya. Dia melihat sisi lain dia itu di diri kamu. Jadi kayak kita nih kayak best partner ya. Aku orangnya misalnya aneh, ketemu sama orang aneh gitu. Aku suka yang ribet, kamu juga suka yang ribet. Aku suka main game, kamu juga suka main game. Aku suka makan keripik singkong, kamu juga suka makan keripik singkong. Bahkan kebiasaan kamu itu mungkin bisa sama. Kamu tuh suka sesuatu misalnya yang berbau sejarah, atau kamu suka sesuatu yang bermusik. Musik kalian itu yang kamu tahu, dia juga tahu. Contoh seperti itu. Yang kedua di sini, hubungan kalian itu juga bolak-balik adalah hubungan toksik. Sebenarnya adalah ada racun, tapi racunnya ini tuh sama-sama kayak mematikan ya. Nah, hubungan ini itu campur-campur teman-teman. Sayangnya ada, karmanya itu sama dengan toksik ya. Ikatannya ada. Kamu sudah tahu, misalnya dia pun sudah tahu hubungan ini tuh akan merugi, aku nggak tahu ke depannya gimana gitu loh. Tapi entah kenapa, karena dia merasa merefleksikan dirinya sama kamu, jadi kayak nyaman gitu. Ya, nyaman banget. Terus kita lihat di sini ada kartu travel. Artinya apa kartu travel itu? Kalian itu ketemu bukan semata-mata langsung ketemu, tapi memang ada mencari, ya, ada seseorang yang mencari di sini, dan dia tuh memang mencari kamu. Bukan berarti dia tiba-tiba kucur-kucur ketemu, enggak, memang dia tuh ada mencari kamu, cuman dia sendiri yang nggak mau ngomong. Searching, cari konfirmasi tentang kamu. Buktinya apa sih? Dia tahu hal banyak tentang kamu tanpa kamu sadarin. Mungkin kadang-kadang dia tuh nyeletuk, kok dia bisa tahu ya?
transformation. Nggak tahu kalau ini itu karena energi ya. Kalau kita bicara masalah energi di sini, aku bisa memastikan bahwa orang yang suka sama kamu di sini perasaannya adalah ketika dia bertemu dengan kamu, dia kayak bisa berubah dari yang tadinya buruk, dia banyak perubahan menjadi lebih baik. Nggak berencana, tapi dengan sadar, dengan alam bawah sadarnya dia tuh tiba-tiba, oh aku harus begini, kayak gitu. Dia merasa kamu adalah anugerah terindah dalam hidupnya dia. Kenapa? Tuhan itu mempertemukan kamu sama dia untuk mempelajari banyak hal. Dia ketemu kamu di sini itu memiliki misi dan tujuan. Dan sebenarnya dia sangat senang ada seseorang seperti kamu itu hadir dalam hidupnya dia. Resistance, tak bertahan ya. Jadi kayak segala macam ya kisah cinta kalian ini aku bisa melihat banyak banget nih terpaan. Ibaratnya kalian itu batu karang yang kuat di tengah ombak badai, gelombang air yang besar ya, mungkin badai Taifun ya. Tetapi kalian tuh tidak gentar, kalian tuh bagaikan batu atau pohon yang kuat yang sudah mengakar. Kadang-kadang kita nggak bisa mengeksplain betapa kita tuh nyaman sama seseorang, tapi aku lihat di sini dia stay sama kamu, dia mau deket sama kamu dan dia memprioritaskan kamu. Itu dikarenakan memang ada kenyamanan. Walaupun dia belum bisa membuktikan apapun saat ini loh. Mungkin kelihatannya ya udahlah dia udah punya pasangan, gue juga udah punya ini, itu racunnya. Itu racunnya ya. Tapi di sini namanya perasaan personal itu nggak bisa dikaitkan dengan status dia gitu loh. Cuman kalau aku bilang sih ya status tuh penting. Cuman kalau masalah perasaan kita tutup mata lah ya. Mau udah nikah mau gimana tutup mata. Orang bisa kok fans sama orang tanpa harus cerai gitu loh. Ya semacam itulah teman-teman. Jadi yang aku bisa sampaikan di sini adalah seseorang ini memang perjalanannya itu sama kamu, ciri-cirinya kisah cinta kalian itu ups and down, naik turun. Gak kuat, gak bisa lah, gak bisa smooth. Kalian berdua tuh punya juga persamaan itu apa sih, semacam cobaan hidupnya juga berat nih, sama-sama berat. Mungkin ada persamaan kesedihan ya. Kamu merasa lonely, kamu butuh teman yang ngerti gitu loh. Tapi mungkin dia nggak bisa everyday 24 hour sama kamu, apalagi kalau kamu statusnya Sergio dan Sevilla ya. Sorry deh, susah gitu loh. Tapi yang perlu kamu harus tahu adalah bahwa ada seseorang di sana yang akan tetap terus mengingat kamu sampai dengan nanti-nanti. Aku tidak bisa melihat adanya perubahan dengan cepat dari orang ini. Kalau misalnya pun dia ngomong, aku pengen lupain kamu, aku ingin gimana, itu biasanya hanya pepesan kosong. Sebenarnya dia sedih kali kalau misalnya setiap melontarkan perasaan yang gak enak, kata-kata yang buat kamu nyakitin, tetapi ya dia harus lakuin itu karena dia tak berdaya. Coba deh tester kamu coba pacaran sama orang lain, atau kamu bilang kamu udah punya pasangan kayak atau apa, itu pasti dia sakit banget. Cuman ya kayak ya kondisiku juga, aku mungkin nggak bisa memberikan yang kamu mau gitu loh ya. Jadi aku harus melihat kamu pergi, bukan yang nggak ada perjuangan, tapi kalau udah menikah begini misalnya ya, hubungan Sergio atau Sevilla di sini ya sulit untuk di realisasiin gitu loh teman-teman. Kita akan lihat di sini sebenarnya apa sih ke depannya, atau apakah pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ace of Wands. Dia bilang kamu itu adalah
seseorang yang sangat menginspirasi diri aku. Bukan berarti kamu tuh tidak berguna buat aku tuh, tapi ya energi kamu tuh dan cara kamu tuh menginspiratif banget. Bahkan ada beberapa yang aku tiru. Mungkin keberanian kamu yang aku tiru, semangat kamu, semuanya. Di sini, kamu adalah orang yang satu-satunya aku percaya. Ya, kalian tuh tahu, dia tahu kamu tuh sikapnya tradisional, suka diperhatiin ya. Kamu tuh banyak belajar, itu loh. Ya, seakan-akan kayak kalian itu saling menyerap apa? Menyerap ilmu. Dia percaya sama kamu. Dia percaya kamu tuh orang baik. Kamu tuh orang yang bisa mengarahkan. Bersamamu di sini, aku tuh menjadi orang yang berbeda. Walaupun aku banyak kebimbangan, tetapi di sini aku tahu kok apa yang ada dalam kepalaku dan juga hatiku. Di sini aku bisa menjadi seseorang yang lebih adil ya, lebih adil, lebih mengerti, lebih paham, lebih sentimental. Kalau tadinya aku dingin, aku jadi orang yang lebih berperasaan. Di sini, tanpa kamu pun, kamu nggak tahu betapa aku terkubur dalam stres, aku larut dalam ketidakpastian. Dia bilang, aku di antara sakit dan ingin melawan. Dia bimbang gitu loh. Kenapa Tuhan itu memberikan sebuah pilihan yang aku gak bisa milih. Aku pengen bahagia tapi kayaknya gak bisa bahagia. Mungkin jadi pertanyaan buat dia, apakah aku ini kurang bersyukur dengan pilihanku. Misalnya posisinya itu adalah Sevilla dan Sergio ya. Ada kartu Two of Swords. Aku stuck. Kelemahanku adalah di cara membuat keputusan. Aku adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan. Dia tahu itu. Berat banget untuk memilih. Tetapi di sini aku yakin suatu hari akan ada sesuatu yang terbuka. Harapanku tuh tidak pernah putus. Dia selalu punya positive wishes ya, dia selalu punya doa yang positif untuk kamu. Mungkin pada saat dia berdoa, dia ingat kamu di sini, tapi nggak pernah ngomong kan bahwa ya mungkin kamu udah ngerasa lah bahwa dia nggak mau kamu pergi atau apa, tapi kayak nggak perlu diulang gitu loh. Dia bilang dia yakin suatu saat ada perubahan positif di mana semesta itu akan memberikan kamu padaku. Karena memang di sini nostalgia dan memori yang melekat di antara aku dan kamu itu nggak bisa aku ngelupain gitu aja. Aku selalu merasa kayak sentimental dan aku terlalu lag ya pada kisah masa lalu kita. Kenceng banget nih orang teman-teman, dan kita punya satu di sini. Aku masih ada perasaan untuk berbicara langsung pada kamu. Ya, kemungkinan ada beberapa di sini yang nantinya pada akhirnya juga akan bicara. Itulah yang membuat kenapa kamu nomor 1. Tidak ada kecap nomor 2, selalu nomor 1. Kecap itu manis, begitupun kamu. Waduh. Gombalnya ya Allah. Di sini ada kartu N, ada kartu E, ada kartu H, R, L, T, S, G, A, Z, kemudian Q, V, dan P. Ya, teman-teman, super love-ku, ini adalah pembacaan dari aku. Semoga kalian suka, semoga kalian di sini terinspirasinya yang baik-baik, dan insya Allah pembacaan dari aku ini bisa terafirmasi ke kehidupan kalian. See you when I see you. I love you and bye-bye.